dua pertanyaan besar Yes, di sore oke. hari ini yang Iya. masuk merespon dari apa yang tadi Ibu sampaikan. Ya, Saya oke. bacakan pertanyaan yang pertama atas nama Vino yang ada di Bali. Oke, Shalom Bali. Ya. Kenapa ketika ada persoalan yang tidak kunjung selesai, saya merasa bahwa saya tidak diberkati Tuhan. Dan ketika berdoa pun seperti tidak ada terobosan yang terjadi. Ya, oke. Nah, pertanyaan ini sebenarnya memang mungkin semua orang juga mengalami hal yang sama ya. Seakan-akan sudah berdoa tapi kok belum melihat apa-apa gitu ya. Udah lakukan apapun yang sepertinya baik tapi kok tidak mengalami terobosan. Ini sebenarnya keperasaan sebenarnya. Karena kalau kita menaklukkan diri, jadi gini, mengandalkan Tuhan itu bukan bicara bahwa kita hanya cukup doa dan doa dan doa, enggak. Tapi mengandalkan Tuhan itu adalah begini, saudara baca firman, saudara amenkan firman, saudara praktekkan firman. Nah itu. Jadi mengandalkan Tuhan itu begini, saudara membawa dirimu kepada Tuhan dan saudara mengalami Tuhan itu sendiri. Seperti Ayub berkata, aku sekarang mengenal Tuhan bukan dari kata orang lagi. Nah bagaimana si Ayub bisa ngerti kenal Tuhan? Saudara, nah ini bagus untuk kita bahas sedikit ya. Ayub bisa kenal Tuhan itu dia katakan bukan dari kata orang dalam Ayub 42 itu. Kenapa saudara? Karena tadi dia bilang dia tahu Tuhan itu Tuhan pengasih, Tuhan penyayang itu saat orang bercerita. Nah bagaimana Ayub berkata aku sekarang mengalami sendiri? Karena waktu dia ditinggalkan oleh orang-orang yang selama ini ya saat itu Ayub masih jaya-jayanya gitu ya. Orang-orang datang sama dia dan saat dia sudah jatuh miskin istilahnya diperoleh Tuhan. Semua sudah habis, orang-orang tinggalkan dia. Tapi dia tetap merasakan kasih Tuhan. Nah ini saudara. Jadi rupanya kita mengalami Tuhan itu karena ada sebuah proses yang terjadi. Nah ini yang kita perlu alami. Saudara mungkin Tuhan lagi izinkan engkau berdoa belum dijawab. Mari nikmati proses. Engkau akan mengerti Tuhan jawab saudara itu adalah nggak pernah terlambat. Selalu always on time, on time, on time, on time, on time, on time. You will there untuk menyaksikan sesuatu karena God always on time. Ya, nggak pernah terlambat. Nah, tapi kan kadang-kadang kita kan tidak sabar. Kita doa hari ini, kita berpikir habis doa, amin, terjadi. No. Tuhan juga uji kita, ada ujian-ujian untuk mungkin satu belajar karakter kesabaran. Yang kedua supaya kita stop mengeluh, tetapi yang ada adalah ucapan syukur. Yang ketiga mungkin selama ini kita negatif, sekarang positif. Nah di balik proses menunggu itu ya Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan menunggu waktunya yang tepat, hendak menunjukkan kasih-Nya kepadamu, oleh karena itu dia bangkit. Nah ini berarti cara Tuhan yang datang kepada saudara karena Tuhan sudah melihat saudara sudah siap. Di dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayat 18 itu menjelaskan demikian sangat jelas. Saya baca buat saudara ya. Dalam kitab Yesaya 30 mari dibuka. Jadi bukan berarti Tuhan nggak dengar kita. Tuhan dengar. Tapi rupanya untuk mencapai janji Tuhan itu ada proses. Seperti akhirnya Ayub berkata, aku kenal Tuhan bukan dari kata orang lagi, tapi aku mengalami. Saat semua orang ditinggalkan dia berkata, oh Tuhan, Engkau tidak tinggalkan aku, Engkau bersama dengan aku, Allahku setia. Nah itu dia merasakannya, ya. Sehingga dia berkata bahwa dalam setiap hal apapun, dia melihat tangan ajaib Tuhan selalu menopang dia. Dan itu membuat dia mengerti bahwa Tuhan tak sedetik pun meninggalkan umatnya, ya. Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang nantikan Dia. Nah cara menanti adalah tadi. Kita mengalami proses tapi kita berkata, Tuhan terima kasih Engkau selalu baik. Tuhan aku percaya Engkau tidak pernah tinggalkan. Ya ini speak bless, kata-kata yang kita lawan dari semua persungutan mengganti ucapan syukur. Dari negatif menjadi positif. Dari yang kayaknya nggak yakin percaya dan yakin Tuhan tahu jawaban yang tepat. Sekalipun kita mungkin meminta ya, tapi Tuhan jawab tidak, itu pun jawaban yang tepat karena Dia selalu tepat dalam segala waktu
maupun semua jawaban yang tepat untuk kita supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Jadi kembali kepada hati kita sebenarnya. Jadi jangan pernah berkata Tuhan mungkin tidak dengar. Ayo amenkan firman Allah dan mulai bangkit, lakukan apa yang menjadi bagianmu dan percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Dia maha besar, dia maha kuasa, dia sangat-sangat menolong kita dan melihat keadaan kita. Dia nggak pernah tinggalkan kita. Amin. Ya. Baik, saya bacakan kembali pertanyaan yang kedua atas nama Feby, ada di Tarakan, Ibu. Oke, Ya. Shalom Tarakan. Ya. Saya mempunyai teman yang hidupnya tidak di dalam Tuhan sungguh-sungguh. Hidupnya semaunya, tapi saya melihat sepertinya Tuhan jauh memberkati dia daripada hidup saya sebagai anaknya. Nah, hidup saya begini saja, Bu. Apakah ada yang salah dari hidup saya atau apa, Bu? Terima kasih. Nah, saya tanya balik. Kalau saudara naik di gunung gitu ya, naik di gunung, kalau lihat ke bawah ya, gunung lihat ke bawah, dari gunung saudara lihat ke bawah, lalu ada gedung-gedung yang tinggi. Kalau Anda melihat gedung tinggi dari ketinggian gunung, kira-kira akhirnya Anda bilang gedung itu apa? Kecil atau besar atau tinggi? Pasti Anda bilang, wah, rupanya gedungnya malah kecil banget di bawah, ya kan? Karena Anda sudah ada di atas. Tapi coba kalau Anda lihat gedung itu dari lereng gunung, itu tinggi banget. Nah, rupanya cara pandang kita, di mana kita berada, cara pandang itu bisa menguasai kita. Kalau saudara ada dengan firman Allah, saudara akan melihat semua situasi itu seperti yang memang Tuhan izinkan dan Anda akan bersyukur. Tapi kalau Anda melihat orang lain, lalu menyamakan diri dengan orang lain, nah ini cara pandangnya salah. Pertanyaan saya kedua, apakah Tuhan itu seperti itu? Tidak. Karena Tuhan mengasihi kita itu, kasihnya itu nggak ada perbedaan sedikit pun. Tapi kasihnya tetap sama dan full dan penuh untuk kita semua. Mari kita baca sebentar Mazmur 37. Nah ya, biar kita jangan melihat orang lalu kita iri hati. Yuk, Mazmur 37 ayat yang keempat. Saya akan baca buat saudara ya. Mazmur 37 ayat yang keempat dan ayat yang ke-8. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembira karena Tuhan apa? Bergembira karena firman-Nya, bergembira karena proses yang dia buat. Semua yang Tuhan buat, Anda bergembira, Anda bersyukur, maka Tuhan akan memberikan apa yang Anda inginkan. Ini dulu. Tapi kalau firman Allah aja Anda tidak pernah mengamenkan, ya, Anda nggak pernah yakin janji Allah itu tergenapi, artinya kita lupa untuk bersuka cita karena firman Allah, ya saudara tidak akan melihat mujizat dan cara Tuhan melakukan perkara yang besar buat saudara. Yang kelima, Mazmur 37, dan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan dia akan bertindak. Bagaimana Tuhan akan bertindak? Percaya kita enggak, kita ragu, kita masih khawatir. Tuhan tidak akan bertindak. Yang keenam, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang kalau engkau lakukan firman. Ayat yang ke-7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan, nantikan dia, waktunya Tuhan yang tepat. Jangan marah ini, karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan mungkin juga tipu daya. Tadi kan teman saya kok bahasa aja kayaknya diberkati. Jangan. Ayat yang ke-8, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Cara pandang kita. Jadi kalau memang kita melihat ada orang sepertinya dia hidupnya biasa aja, gak cinta Tuhan, gak pernah ke gereja, kok diberkati, jangan lihat seperti itu, ya. Kalau mau ikut Tuhan, kita ikut firman-Nya, kita ikut apa yang Dia katakan, kita amenkan semuanya karena kita berbeda. Ingat, kita adalah aset kerajaan surga. Kita adalah orang-orang penting dalam kerajaan surga. Jangan samakan dirimu dengan orang-orang fasik, orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Makanya Mazmur 1 dikatakan di sana, saya baca lagi buat saudara, untuk saudara jangan bandingkan diri sama orang lain, karena itu bisa datangkan dosa buat kita. Mazmur 1, berbahagialah kita kalau kita nggak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan orang pencemooh. Jangan samakan diri saudara dengan tipe ketiga orang ini. Tuhan aja sudah bilang jangan bergaul dengan mereka. Masa kita taruh cara penilaian kita kepada mereka?
kan tentu tidak pas ya. Jadi mari hari ini aminkan firman bahwa kita tidak mengandalkan kekuatan kita, tapi bahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, maka mereka akan diberkati oleh Tuhan. Pastikan saudara diberkati karena hidup saudara mengandalkan Tuhan. Amin. Baik, tinggal 5 menit ke depan Bu persembahan kita di program ini. Mungkin bagian terakhir Ibu bisa sekali lagi berdoa untuk seluruh jujur semuanya yang mendengarkan program ini, supaya menjadi orang-orang yang diberkati ketika mendengarkan firman yang seperti Ibu sampaikan tadi. Amin. Ingat Tuhan berkuasa menyelidiki hati kita. Jadi kalau saudara dengar ini, saudara berdoa di tempat masing-masing. Tuhan, selidiki hatiku, ampuni kalau aku masih mengandalkan pikiranku, masih mengandalkan kekuatanku. Ampuni saya Tuhan. Tapi sekarang aku menaruh dan menaklukkan hidupku kepada Engkau. Biarlah kuasa-Mu nyata kepadaku, dan biarlah firman ini jadi bagian dalam hidupku. Aku mengandalkan Engkau dalam seluruh hidupku. Saudara speak bless buat hidup saudara, karena Tuhan pencipta langit dan bumi yang juga menjadikan kita segambar dengan Dia, tidak pernah tinggalkan kita. Kita perlu push diri kita masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi, dan percaya bahwa kebenaran firman itu adalah kekuatan kita. Alkitab berkata bahwa orang-orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan adalah mereka yang ada dalam berkat Tuhan yang tak terhingga. Jadi walaupun usia kita mungkin sudah lanjut ya, walaupun orang yang berdosa, Alkitab berkata di dalam Pengkhotbah 8 ayat 12, walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup, kayaknya lama sekali, kok lebih lama dia padahal dia bikin dosa. Tapi Alkitab berkata bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Sekali lagi, jangan samakan diri kita dengan orang lain, tapi bawa diri kita terkontrol oleh firman Allah, supaya kita melihat bahwa hidup kita, usia kapanpun kita, keadaan apapun kita, bahwa firman Allah itu tetap ya dan amin, dan bahwa perlindungan Tuhan ternyata buat kita, dan Dia tetap ada, tidak pernah tinggalkan kita. Mazmur 23 itu adalah bagian kita. Dia gembala yang baik. Amin. Mari kita berdoa dan kita percaya firman Tuhan ini menguatkan kita. Kita semua mengandalkan Tuhan, menaruh percaya kepada Tuhan tanpa ragu sedikit pun. Mari kita berdoa. Haleluya. Hamba berdoa sekiranya hari-hari ini iman seseorang mulai loyo, ada amarah, ada kebencian, ada iri hati sekalipun. Oh, semua ini adalah hal kedagingan. Kami cabut, kami lepaskan semua di dalam nama Yesus. Tambahkan kami iman untuk melihat dengan mata roh yang tajam. Kalau ada selaput-selaput roh kami yang terganggu oleh banyak pikiran manusia kami juga berdoa, Tuhan Engkau lepaskan, ampuni kami. Kami tarik semua keluar dalam nama Yesus. Kami diberikan Tuhan kuasa untuk berdiri dengan gagah seperti seorang laki-laki yang punya kuasa otoritas ya atas ya dan tidak atas tidak. Dan kami tahu bahwa urapan itu nggak bisa dibeli dengan uang, tetapi oleh karena perkenananmu, oleh karena kehendakmu, biarlah kami juga mendapatkan saat ini, karena kami mengaminkan firman Allah. Kami adalah orang-orang yang mengandalkan Engkau, orang-orang yang menaruh harap kepada Tuhan. Kami tidak pernah dikecewakan. Kami percaya karena memang Tuhan adalah penolong yang ajaib, Bapa yang kekal, gembala yang baik buat kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Sekiranya ada yang punya pergumulan rumah tangga sampai hari ini, hamba berdoa, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kuasa-Mu di setiap doa mereka, di setiap hati mereka yang terangkat kepada Engkau. Mereka melihat kuasa mujizat-Mu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau sudah mulai ada yang loyo-loyo iman rohaninya, Tuhan bangkitkan kembali gairah. Roh-Mu ada pada kami semua, membakar kami untuk melihat janji Allah itu dahsyat dalam hidup kami. Biarlah Bapa Engkau mempertajamkan telinga roh kami terus, supaya waktu kami berdiri, duduk, berjalan, tidur, firman Allah terngiang-ngiang dalam roh kami, dan kami dikuatkan, kami diberkati. Berbahagialah kami yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harap kepada Engkau. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah menyatakan isi hati-Mu melalui siaran radio Love Jogja FM Happiness Moment. Biarlah kami semua boleh diberkati dan kami dibangun dalam iman terus. Tuhan dimuliakan. Berkati hamba-Mu Pak Anton dan semua kru yang bergerak dan bekerja di belakang layar. Pakai mereka dengan urapan dan kuasa Allah. Berkati kami semua yang mendengarkan program Happiness Moment dimanapun kami berada, apapun keadaan kami. Biarlah berkat Tuhan nyata kepada kami, dan berkatilah kota kami,
Terima kasih juga karena sampai hari ini di Yogyakarta masih diadakan pesta paduan suara gerejawi Pesparawi dari seluruh Indonesia. Kami berdoa semua teman-teman yang hadir di kota ini mendapatkan sukacita, mendapatkan kebersamaan di dalam iman yang bertumbuh, dan Tuhan dipermuliakan. Berkati juga kota-kota kami yang lain. Kami berdoa damai sejahtera Tuhan, kemuliaan Tuhan turun atas kota kami, atas bangsa kami, pemerintah kami, atas setiap orang-orang yang mendoakan, yang mengasihi Tuhan. Engkau juga kuatkan dan pakai mereka dengan dahsyat. Apapun keadaan kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami seperti Tuhan yang sudah mengampuni kami. Dan biarlah firman Allah ini meneguhkan, menguatkan kami. Diberkatilah kami semua yang sudah mendengarkan program Happiness Moment di Love Jogja FM. Kami berdoa, anugerah, kasih sayang Bapa sempurna atas kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. God bless.